Aroma apa ini? Aroma perpisahan yang begitu menyengat ataukah aroma penyesalan yang terlambat disadari? Di Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang megah itu, seorang gadis muda berambut pirang berdiri kaku. Wajahnya yang biasanya angkuh kini basah oleh air mata. Namanya Clara, pewaris salah satu perusahaan otomotif raksasa di Jerman. Seminggu yang lalu, saat kakinya pertama kali menginjak lantai bandara ini, ia menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, takut menghirup udara yang ia kira penuh debu dan polusi negara dunia ketiga. Ia datang dengan kepala tegak, membawa serta kesombongan Eropa yang telah mendarah daging, siap untuk menertawakan ketertinggalan negeri khatulistiwa ini. Namun hari ini, di bawah atap bandara yang bergelombang indah seperti ombak samudra, Clara menangis terseduh-seduh. Ia bukan menangis karena ingin pulang. Ia menangis karena ia tidak ingin pergi. Ia menangis karena rasa malu yang begitu dalam telah menghantam ulu hatinya. Apa yang ia saksikan selama 7 hari terakhir di tanah Nusantara ini bukanlah kemiskinan atau keterbelakangan seperti yang diberitakan media barat. Sebaliknya, ia menyaksikan sebuah raksasa yang sedang bangkit. Sebuah bangsa yang memadukan teknologi canggih dengan kehangatan jiwa yang telah lama hilang dari tanah kelahirannya di Eropa. Bagaimana mungkin negara yang dulu diejek sebagai negeri hutan belantara ini memiliki kereta peluru tercepat di Asia Tenggara? Bagaimana mungkin sopir taksi di sini lebih sopan daripada diplomat di Berlin? Kisah ini bukan sekadar catatan perjalanan liburan sekolah. Ini adalah tamparan keras bagi mereka yang masih memandang rendah Indonesia. Mari kita putar kembali waktu, 6 hari sebelum air mata itu jatuh, untuk memahami betapa dahsyatnya guncangan jiwa yang dialami oleh Clara dan teman-teman sekolah elitnya. Semua bermula pada suatu sore yang mendung di Hamburg, Jerman. Di sebuah sekolah swasta paling bergengsi, tempat anak-anak para direktur, pejabat, dan bangsawan menuntut ilmu, sebuah pengumuman besar akan disampaikan. Aula sekolah itu begitu sunyi, hanya terdengar gesekan sepatu kulit mahal di lantai kayu yang mengkilap. Kepala sekolah Herr Muller naik ke podium dengan wajah serius. Clara duduk di barisan depan, memainkan ujung rambutnya dengan bosan. Ia sudah membayangkan destinasi studi banding tahun ini. Mungkin New York untuk mempelajari pasar saham, atau Paris untuk mendalami seni. Namun, satu kata yang keluar dari mulut kepala sekolah membuat seluruh aula terhenyak. Tahun ini, tujuan studi banding kita adalah Indonesia, Jakarta dan Bandung. Hening sejenak. Lalu, ledakan tawa kecil dan bisik-bisik bernada cemooh mulai terdengar. Clara mengangkat tangannya tanpa ragu, suaranya lantang memecah keriuhan. Maaf, Herr Muller, apakah Bapak tidak salah ucap? Indonesia, bukankah itu negara kepulauan yang isinya hanya hutan dan sawah? Apa yang bisa kita pelajari dari sana? Cara menanam padi, atau cara bertahan hidup di tengah kemacetan? Teman-temannya tertawa. Lukas Putra, seorang politisi ternama, menimpali dari belakang. Kudengar di sana orang-orang masih naik gerobak sapi di jalan raya. Apa kita akan belajar sejarah zaman batu? Herr Muller menatap murid-muridnya dengan tatapan tajam, namun tenang. Ia tidak marah. Ia justru tersenyum tipis. Senyuman yang penuh arti. Ketidaktahuan adalah penyakit yang paling berbahaya. Anak-anakku, kalian merasa sudah melihat dunia, padahal kalian hanya melihat cermin yang memantulkan wajah kalian sendiri. Pergilah, saksikan dengan mata kepala kalian sendiri. Jika setelah pulang nanti pendapat kalian tidak berubah, saya akan mengundurkan diri. Tantangan itu terdengar konyol di telinga Clara. Malamnya, saat makan malam bersama orang tuanya, keluhan itu berlanjut. Ayahnya, seorang eksekutif senior di industri otomotif Jerman, mengerutkan kening. Indonesia? Pasar yang besar memang. Tapi infrastrukturnya buruk. Hati-hati dengan makanan di sana, perutmu tidak akan kuat. Jangan minum air sembarangan. Dan ingat, jangan keluar sendirian. Tingkat kriminalitas di negara berkembang sangat tinggi. Ibunya menambahkan dengan nada khawatir. Bawa masker yang banyak, sayang. Kudengar udaranya sangat kotor.
Dan jangan lupa bawa tisu basah. Toilet di sana pasti jorok dan bau. Clara mengangguk patuh. Dalam benaknya, Indonesia adalah sebuah tempat yang kacau, panas, dan tidak teratur. Ia membayangkan jalanan tanah yang becek, ayam-ayam berkeliaran di bandara, dan orang-orang yang kasar. Ia bahkan membuat postingan di media sosialnya dengan nada meremehkan. Tebak siapa yang akan pergi ke hutan tropis minggu depan? Selamat tinggal peradaban. Halo nyamuk dan kemacetan. Postingan itu mendapat ribuan suka dan komentar yang senada dari teman-temannya di Eropa. Mereka semua tertawa, tanpa menyadari bahwa alam semesta sedang bersiap untuk membalikan kesombongan itu 180 derajat. Hari keberangkatan pun tiba. Penerbangan panjang selama belasan jam terasa menyiksa bagi Clara. Ia tidak bisa tidur, terus memikirkan betapa tidak nyamannya minggu yang akan ia jalani. Ketika pilot mengumumkan bahwa pesawat akan segera mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Clara menghela napas panjang, menyiapkan mental untuk menghadapi kekacauan. Roda pesawat menyentuh landasan pacu. Clara mengintip dari jendela. Ia mengharapkan pemandangan gersang atau bangunan tua yang lumutan. Namun, matanya terbelalak. Di luar sana, hamparan rumput hijau terawat rapi mengelilingi landasan pacu yang mulus. Gedung terminal terlihat di kejauhan, memanjang dan megah dengan arsitektur modern yang futuristik. Mungkin ini hanya luarnya saja. Batin Clara mencoba menyangkal. Tunggu sampai kita masuk ke dalam. Saat pintu pesawat terbuka, hembusan udara hangat tropis menyapa kulitnya. Ia melangkah keluar menuju Garbarata. Lorong itu bersih, dingin, dan berkarpet empuk. Tidak ada bau aneh. Tidak ada sampah. Mereka berjalan menuju area imigrasi Terminal 3 Ultimate. Langkah Clara melambat, matanya menyapu sekeliling, mencoba mencari celah untuk mencela. Langit-langit terminal itu begitu tinggi, dihiasi dengan ornamen geometris yang memukau. Lantainya mengkilap seperti kaca, memantulkan cahaya lampu yang didesain artistik. Lukisan-lukisan besar yang menggambarkan kekayaan budaya Nusantara terpajang dengan elegan di dinding-dindingnya. Ini bukan bandara negara miskin. Ini lebih mirip galeri seni raksasa yang berfungsi sebagai gerbang negara. Lihat itu, bisik Lukas yang berjalan di sampingnya. Ia menunjuk ke arah deretan konter imigrasi. Tidak ada antrean yang mengular berantakan. Semuanya tertib. Dan lihatlah teknologi itu. Clara melihat ke arah gerbang autogate. Penumpang memindai paspor mereka sendiri. Wajah mereka dipindai oleh kamera canggih. Dan pintu terbuka otomatis dalam hitungan detik. Cepat. Efisien. Sunyi. Di Jerman, birokrasi imigrasi terkadang bisa memakan waktu lama dengan petugas yang bermuka masam. Tapi di sini, semuanya berjalan seperti mesin jam buatan Swiss, namun dengan sentuhan teknologi digital yang lebih maju. Setelah melewati imigrasi dengan sangat cepat, mereka menuju pengambilan bagasi. Clara bersiap untuk momen kekacauan yang ia tunggu-tunggu. Biasanya di negara berkembang, pengambilan bagasi adalah medan perang. Orang-orang akan berebut, berteriak, dan koper-koper akan terbanting. Namun, apa yang ia saksikan kembali membungkam mulutnya. Koper-koper itu berputar perlahan di atas conveyor belt, dan yang membuat rahangnya jatuh adalah adanya petugas yang dengan sigap merapikan koper-koper itu. Petugas itu tidak membanting, melainkan menata pegangan koper menghadap keluar agar penumpang mudah mengambilnya. Gestur kecil itu, perhatian terhadap detail itu, adalah sesuatu yang bahkan jarang ia temui di bandara Eropa. Gila! Gumam Lukas. Lihat petugas itu. Dia tersenyum pada setiap orang yang mengambil koper. Apa mereka dibayar untuk tersenyum? Clara mendengus pelan, masih berusaha mempertahankan gengsinya. Itu hanya pencitraan. Lukas. Ini pintu gerbang utama. Wajar jika mereka memolesnya. Tunggu sampai kita keluar dari zona nyaman ini. Rombongan siswa Jerman itu kemudian berjalan keluar menuju lobi kedatangan. Mereka disambut oleh pemandu wisata lokal bernama Pak Budi. Pria parubaya itu mengenakan kemeja batik bermotif parang yang gagah,
dengan peci hitam di kepalanya. Senyumnya begitu lebar dan tulus, seolah menyambut kerabat jauh yang lama tak pulang. Selamat datang di Indonesia, adik-adik, sapa Pak Budi dalam bahasa Jerman yang fasih, meskipun dengan logat Jawa yang kental. Semoga perjalanan kalian menyenangkan. Mari, bus kita sudah menunggu. Clara terkejut mendengar Pak Budi berbahasa Jerman. Ia kira mereka akan kesulitan berkomunikasi. Mereka berjalan menuju area parkir bus. Udara Jakarta memang hangat, tapi tidak seburuk yang ia bayangkan. Langit biru cerah menyambut mereka. Bus pariwisata yang akan membawa mereka bukanlah bus tua reyot yang mengeluarkan asap hitam. Itu adalah bus keluaran terbaru, dengan kursi yang empuk, pendingin udara yang sejuk, dan wifi gratis di dalamnya. Saat bus mulai melaju meninggalkan bandara dan memasuki jalan tol menuju pusat kota Jakarta, Clara mengeluarkan ponselnya. Ia ingin memotret kemiskinan di sepanjang jalan. Namun, lensa kameranya justru menangkap barisan gedung pencakar langit yang menjulang menembus awan. Jakarta Skyline. Gedung-gedung kaca itu berkilauan ditimpa matahari sore. Bentuknya beragam, modern, dan megah. Apakah itu Jakarta? Tanya seorang siswi bernama Sophie dengan nada tak percaya. Itu terlihat seperti Manhattan atau Tokyo. Pak Budi yang mendengar itu tersenyum lewat kaca spion. Itu kawasan Sudirman dan Tamrin, nak. Pusat bisnis kami. Indonesia terus membangun, tidak pernah berhenti. Bus melaju lancar di jalan tol yang lebar. Tentu saja ada kepadatan kendaraan, tetapi Clara melihat mobil-mobil yang berseliweran. Toyota, Honda, Mitsubishi, bahkan banyak mobil listrik Hyundai dan Wuling dengan plat nomor khusus. Tidak ada gerobak sapi seperti yang diejek Lukas. Yang ada adalah arus modernitas yang bergerak dinamis. Perhentian pertama mereka bukanlah hotel, melainkan stasiun MRT di kawasan Lebak Bulus. Herr Muller ingin menunjukkan sesuatu kepada murid-muridnya yang sombong ini. Turunlah, perintah Herr Muller. Kita akan naik kereta ke pusat kota. Clara mengeluh dalam hati. Kereta umum? Di negara berkembang? Pasti penuh copet, bau keringat, dan berdesak-desakan. Ia memegang tasnya erat-erat, bersiap menghadapi yang terburuk. Namun, begitu ia menempelkan kartu tiket dan masuk ke area peron, dunianya runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Stasiun itu bersih, sangat bersih. Tidak ada satupun sampah, bahkan selembar tisu atau permen karet bekas pun tidak terlihat di lantai ubin yang mengkilap. Petugas keamanan berdiri tegap namun ramah, siap membantu siapa saja. Kereta MRT Jakarta datang tepat waktu. Pintu terbuka, dan penumpang yang di dalam keluar terlebih dahulu dengan tertib. Orang-orang yang akan masuk menunggu di belakang garis kuning dengan sabar. Tidak ada aksi saling dorong. Budaya antre ini, bukankah ini yang selalu dibanggakan orang Jepang? Kenapa ada di Jakarta? Clara masuk ke dalam gerbong. Hawa sejuk AC langsung menyergap. Gerbong itu hening. Orang-orang duduk dengan tenang. Sebagian membaca buku, sebagian melihat ponsel, sebagian lagi tidur. Tidak ada yang berbicara dengan suara keras. Tidak ada yang makan atau minum. Dan yang paling mengejutkan Clara adalah ketika seorang pemuda yang duduk di kursi prioritas langsung berdiri begitu melihat seorang ibu hamil masuk. Tanpa diminta, tanpa disuruh, pemuda itu memberikan kursinya sambil membungkuk sopan. Ibu itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih dengan gestur tangan yang santun. Pemandangan itu begitu sederhana, namun menghantam hati Clara dengan keras. Di Berlin, ia sering melihat anak muda pura-pura tidur agar tidak perlu memberikan kursi kepada lansia. Di sini, di negara yang ia anggap terbelakang, etika dan empati justru dijunjung tinggi tanpa perlu aturan tertulis yang kaku. Ini lebih bersih dari uban di Berlin, bisik Lukas, wajahnya pucat karena kaget. Tidak ada grafiti di dinding. Tidak ada bau pesing. Bagaimana mungkin? Clara duduk terdiam di pojok gerbong. Ia mengamati sepatu-sepatu penumpang yang bersih, pakaian mereka yang rapi.
Ia melihat wajah-wajah orang Indonesia. Kulit mereka sawo matang, mata mereka ramah. Mereka tidak terlihat seperti orang-orang yang menderita. Mereka terlihat seperti orang-orang yang memiliki harapan dan kebanggaan. Kereta MRT meluncur menembus perut bumi Jakarta, membawa serta Clara yang mulai kehilangan pegangan pada prasangkanya. Ia menyadari satu hal, informasi yang ia terima selama ini salah. Tapi ego di hatinya masih menolak untuk menyerah sepenuhnya. Mungkin ini hanya di Jakarta. Hiburnya dalam hati. Tunggu sampai kita pergi ke tempat lain. Pasti ada celahnya. Pasti ada sisi buruk yang mereka sembunyikan. Namun Clara tidak tahu bahwa kejutan terbesar belum tiba. Besok, mereka akan dibawa menuju stasiun Halim. Di sana, sebuah naga besi berwarna merah perak sedang menunggu. Sebuah teknologi yang akan membuat mereka, anak-anak dari negara pembuat mobil terbaik di dunia, merasa seperti baru saja keluar dari gua. Kereta cepat Hush. Malam itu, di kamar hotel bintang 5 yang menghadap ke Bundaran HI, Clara menatap gemerlap lampu kota Jakarta yang tidak pernah tidur. Ia membuka jurnal perjalanannya. Tangannya gemetar memegang pena. Ia ingin menuliskan kritik, tapi tidak tahu harus menulis apa. Akhirnya, ia hanya menulis satu kalimat. Jakarta tidak seperti yang kukira. Mereka punya MRT yang lebih bersih dari Jerman. Tapi ini baru hari pertama. Kita lihat saja besok. Ia menutup buku itu, mematikan lampu, namun bayangan pemuda yang memberikan kursi di MRT tadi terus berputar di kepalanya. Senyum tulus itu, rasa hormat itu, sesuatu yang terasa hangat, sesuatu yang terasa manusiawi. Tanpa sadar, benteng kesombongan di hati Clara mulai retak, sehelai demi sehelai, dan esok hari, retakan itu akan dihantam oleh kecepatan 350 km per jam. Matahari pagi Jakarta menyelinap masuk melalui celah tirai hotel, membangunkan saya dari tidur yang tidak tenang. Hari kedua. Dalam hati, saya masih berusaha membangun benteng pertahanan. Kemarin hanya kebetulan, bisik saya pada diri sendiri saat membasuh muka. MRT itu mungkin proyek percontohan satu-satunya. Hari ini, saat kita pergi keluar kota, wajah asli negara dunia ketiga ini pasti akan terungkap. Agenda hari ini tertulis jelas di kertas jadwal. Perjalanan ke Bandung menggunakan kereta cepat Hush. Saya tertawa kecil. Tawa yang terdengar sumbang bahkan di telinga saya sendiri. Kereta cepat, di Asia Tenggara, Jerman adalah pionir teknologi kereta api. Kami punya ICE, Intercity Express, yang legendaris. Prancis punya TGV. Jepang punya Shinkansen. Tapi Indonesia? Saya membayangkan sebuah kereta tua hasil hibah dari negara lain yang dicat ulang, mungkin melaju sedikit lebih cepat dari bus. Lalu mereka dengan bangga menyebutnya kereta cepat. Bersiaplah untuk kecewa, kata Lukas saat kami berkumpul di lobi hotel. Ia masih bersikap sinis, meski matanya menyiratkan sedikit keraguan setelah melihat MRT kemarin. Paling-paling kecepatannya hanya 150 km per jam. Itu kecepatan mobil ayahku di Autobahn. Bus membawa kami membelah jalanan Jakarta yang mulai padat menuju stasiun Halim. Dan disinilah, benteng pertahanan saya menerima hantaman kedua, jauh lebih keras dari yang pertama. Stasiun Halim tidak terlihat seperti stasiun kereta di bayangan saya. Itu terlihat seperti bandara masa depan. Bangunan raksasa dengan atap melengkung yang artistik, memadukan nuansa modern dengan motif batik yang samar namun elegan pada fasadnya. Bus kami berhenti di area drop-off yang luas dan tertata rapi. Saat kami melangkah masuk ke dalam lobi stasiun, udara sejuk dan aroma kopi segar menyambut. Lantainya, ya Tuhan, lantainya kembali membuat saya terpana. Granit yang mengkilap, begitu bersih hingga saya bisa melihat pantulan wajah saya yang kebingungan di sana. Tidak ada sampah, tidak ada coretan grafiti, tidak ada kerumunan yang kacau. Di Jerman, stasiun kereta utama seringkali menjadi tempat yang suram, dengan sudut-sudut yang berbau pesing dan penuh dengan orang-orang yang mencurigakan. Tapi di sini, di Jakarta,
Ini lebih mirip lobi hotel bintang 5. Lihat atapnya, bisik Sophie. Cahaya matahari masuk dengan sangat indah. Ini arsitektur kelas dunia. Kami melewati gerbang pemeriksaan tiket. Sekali lagi, teknologi berbicara. Kami hanya perlu memindai kode QR, dan palang terbuka dengan mulus. Petugas keamanan berdiri dengan sikap sempurna. Seragam mereka rapi, dan yang paling penting, mereka tersenyum. Senyuman itu bukan senyuman sopan yang kaku, melainkan senyuman hangat yang seolah berkata, "Selamat menikmati kebanggaan kami." Kami naik eskalator menuju peron di lantai atas. Jantung saya berdegup kencang. Apa yang akan saya lihat? Dan di sanalah ia beristirahat. Sang naga besi. Kereta cepat hush. Moncongnya yang panjang dan aerodinamis berwarna merah menyala dan perak, berkilauan ditimpa cahaya matahari pagi. Bentuknya begitu futuristik, seolah siap membelah angin. Desainnya terinspirasi dari Komodo, hewan purba kebanggaan Indonesia, namun dieksekusi dengan teknologi abad ke-21 yang mutakhir. Lukas, yang dari tadi paling banyak bicara, kini terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Sebagai penggemar mesin, ia tahu barang bagus saat melihatnya. Kereta ini terlihat baru, canggih, dan mengintimidasi. Ini CR400AF. Gumam Lukas pelan, menyebutkan kode teknis kereta tersebut. Ini generasi terbaru. Bahkan beberapa jalur di Eropa belum memiliki unit sebaru ini. Kami masuk ke dalam gerbong. Interiornya membuat saya menahan napas. Kursi-kursinya empuk dengan ruang kaki yang sangat luas. Jauh lebih lega daripada kelas ekonomi di pesawat. Bahkan lebih nyaman daripada kereta ICE di Jerman. Motif megamendung khas Cirebon menghiasi kursi, memberikan sentuhan budaya yang kental di tengah kecanggihan teknologi. Jendela-jendelanya besar, menyajikan panorama luas. Saya duduk di dekat jendela. Ada keheningan yang aneh di dalam gerbong. Semua siswa Jerman, yang biasanya ribut dan suka berkomentar, kini sibuk mengamati sekeliling. Mereka meraba sandaran tangan, mengecek meja lipat, melihat colokan listrik yang tersedia di setiap kursi. Semuanya berfungsi sempurna, semuanya bersih tanpa celah. Tepat pukul 9:15, tanpa getaran berarti, kereta mulai bergerak. Mari kita lihat, tantang saya dalam hati, mengeluarkan aplikasi pengukur kecepatan, speedometer, di ponsel saya. Mari kita lihat seberapa cepat naga ini bisa berlari. Kereta meluncur keluar dari stasiun. Awalnya perlahan, namun akselerasinya begitu halus hingga saya hampir tidak merasakannya. Pemandangan gedung-gedung Jakarta mulai bergerak mundur. Semakin lama semakin cepat. Angka di layar ponsel saya mulai merangkak naik. 50 km jam, 100 km jam, 150 km jam. Hah, baru segini, cibir Lukas. Meski matanya terpaku pada layar monitor di ujung gerbong. Masih standar. Namun angka itu tidak berhenti. 200 km jam. Pemandangan di luar jendela mulai berubah menjadi lukisan abstrak berwarna hijau dan koklat. Sawah, pepohonan, dan rumah-rumah penduduk melesat begitu cepat hingga mata sulit menangkap detailnya. 250 km jam. Lukas mulai gelisah di kursinya. Ini serius? 300 km jam. Seluruh gerbong mulai berbisik. Teman-teman saya saling berpandangan dengan mata terbelalak. Kami sedang melaju di atas tanah, tapi rasanya seperti sedang lepas landas. Namun yang paling ajaib adalah ketenangannya. Tidak ada suara gemuruh mesin yang memekakkan telinga. Tidak ada guncangan keras yang membuat mual, hanya desingan halus angin yang terbelah. 350 km per jam. Angka itu terpampang jelas di layar LED di depan gerbong. 350. Saya menatap ponsel saya. GPS mengonfirmasi angka yang sama. Saya menoleh ke arah Lukas. Wajahnya pucat. Di Jerman, kereta isi kami memang bisa mencapai 300 km jam,
Tapi seringkali hanya di jalur tertentu, dan getarannya cukup terasa. Tapi di sini, di tanah Jawa ini, kereta melaju stabil di angka 350 km/jam dengan kelembutan seorang penari. Tiba-tiba, Herr Muller berdiri di lorong. Ia mengeluarkan sebuah koin euro dari sakunya. "Perhatikan," katanya singkat. Ia mendirikan koin itu di tepi jendela. Koin itu berdiri tegak di atas sisi tipisnya. Kereta sedang melesat 350 km/jam. Kami menahan napas, menunggu koin itu jatuh akibat getaran. 1 detik, 5 detik, 10 detik. Koin itu bergeming. Dia mematung seolah dilem perekat. "Mustahil," desis Sophie. "Bahkan di meja makanku saja koin itu bisa jatuh kalau ada truk lewat. Bagaimana bisa kereta secepat ini begitu stabil?" Herr Muller mengambil kembali koin itu dan menatap kami. "Teknologi, anak-anakku. Ini bukan sihir. Ini adalah hasil dari presisi teknik tingkat tinggi dan perawatan infrastruktur yang sempurna. Indonesia tidak main-main. Mereka membangun jalur ini dengan standar keselamatan yang melampaui ekspektasi kita." Saya merasa lemas. Rasa bangga saya sebagai orang Eropa, yang selalu merasa menjadi pusat peradaban teknologi, perlahan runtuh. Kami sering mengeluh tentang Deutsche Bahn kereta api Jerman, yang sering terlambat, AC yang mati saat musim panas, atau pintu yang macet. Kami memaklumi itu sebagai masalah teknis biasa. Tapi di sini, di negara yang kami pandang sebelah mata, mereka menjalankan sistem transportasi yang nyaris sempurna. Seorang pramugari kereta berjalan melewati lorong. Ia mengenakan seragam batik yang elegan. Ia berhenti di dekat kursi saya, melihat saya yang masih bengong menatap layar kecepatan. "Selamat pagi, Nona. Apakah perjalanannya nyaman?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang halus. Tapi saya ingin mengujinya. Saya menjawab dalam bahasa Indonesia patah-patah yang sempat saya pelajari di buku panduan. "Sangat cepat dan tenang. Terima kasih." Pramugari itu tersenyum. Matanya menyipit ramah. "Terima kasih kembali. Kami senang Anda menikmatinya. Hush adalah kebanggaan kami. Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu melompat jauh ke depan." Kata-kata itu menampar saya. Melompat jauh ke depan. Sementara kami di Eropa berjalan lambat dengan kejayaan masa lalu, bangsa ini sedang berlari kencang menuju masa depan. Perjalanan dari Jakarta ke Padalarang hanya memakan waktu sekitar 30 menit. 30 menit. Padahal kata Pak Budi, dengan mobil bisa memakan waktu 3 jam lebih jika macet. Ini bukan sekadar penghematan waktu. Ini adalah revolusi gaya hidup. Saat pengumuman kedatangan berbunyi, saya melihat keluar jendela. Pemandangan telah berubah drastis. Dari hutan beton Jakarta, kini kami disambut oleh hamparan pegunungan hijau yang memeluk kota baru Parahyangan. Keindahan alam Indonesia yang tropis bersanding harmonis dengan teknologi kereta super cepat ini. Kami turun di stasiun Padalarang. Sekali lagi, stasiunnya megah, bersih, dan modern. Udara Bandung yang lebih sejuk menyapa kulit kami. Tapi bukan kesejukan udara yang membuat saya merinding, melainkan sebuah kesadaran baru yang menakutkan. Saya mendekati Pak Budi yang sedang menunggu kami di peron. "Pak," tanya saya pelan, "apakah semua orang Indonesia bisa naik ini?" Pak Budi mengangguk mantap. "Tentu saja, Nona Clara. Ini transportasi publik, milik rakyat. Setiap akhir pekan, ribuan keluarga membawa anak-anak mereka naik kereta ini hanya untuk merasakan kebanggaan. Ini bukan sekadar alat transportasi. Ini adalah simbol bahwa kami bisa berdiri sejajar dengan bangsa maju lainnya." Simbol. Ya, itu adalah simbol yang sangat kuat. Kami melanjutkan perjalanan dengan kereta feeder menuju pusat kota Bandung. Transisi antar moda transportasi itu begitu mulus. Tidak perlu keluar stasiun, tidak perlu bingung mencari jalan. Semuanya terintegrasi. Sistem yang dipikirkan dengan matang. Di dalam kereta feeder,
Saya duduk bersebelahan dengan seorang ibu muda yang memangku anak kecil. Anak itu menatap saya dengan mata bulatnya yang jenaka. Ibunya tersenyum meminta maaf. Maaf ya Miss. Dia penasaran lihat rambut Miss yang pirang, kata ibu itu ramah. Tidak apa-apa, jawab saya. Lalu saya memberanikan diri bertanya. Ibu sering naik wush? Lumayan sering, Miss. Saya kerja di Jakarta, rumah di Bandung. Dulu saya harus kos di Jakarta dan pulang seminggu sekali karena macet. Sekarang, saya bisa pulang pergi setiap hari. Saya bisa makan malam dengan suami dan anak saya setiap hari. Kereta ini mengembalikan waktu saya bersama keluarga. Jawaban itu membuat dada saya sesak. Di balik besi dan teknologi canggih itu, ada dampak kemanusiaan yang nyata. Teknologi yang tidak hanya pamer kecepatan, tapi teknologi yang menyatukan keluarga, yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Bukankah itu tujuan akhir dari sebuah kemajuan? Saya teringat ayah saya di Jerman. Ia bekerja keras, sering pulang larut malam, terjebak macet di autobahn. Kami jarang makan malam bersama. Jerman negara maju. Tapi apakah teknologi kami melayani kebahagiaan manusianya sebaik ini? Hari itu, kami menghabiskan waktu di Bandung, kota yang disebut Paris Van Java. Dan memang, kota ini punya pesona magis. Bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda masih berdiri kokoh, terawat, bersanding dengan kafe-kafe kekinian yang artistik. Tapi pikiran saya masih tertinggal di gerbong Hush tadi. Malam harinya, saat makan malam di sebuah restoran Sunda di daerah Dago Atas, kami disuguhi pemandangan lampu kota Bandung dari ketinggian. Udaranya dingin, tapi kehangatan nasi timbel dan sambal terasi, serta keramahan para pelayan yang tak henti-hentinya menawarkan teh hangat, membuat hati saya luluh. Herr Muller mengangkat gelas tehnya. Jadi, bagaimana penilaian kalian tentang hutan belantara ini? Tanyanya dengan nada menggoda. Tidak ada yang tertawa. Lelucon tentang Indonesia sebagai negara terbelakang sudah tidak lucu lagi. Rasanya justru menyakitkan dan memalukan. Lukas meletakkan sendoknya. Ia tampak serius. Saya salah, Pak. Kita semua salah. Infrastruktur mereka, jujur saja, beberapa bagian lebih baik dari yang kita punya di Hamburg. Kereta tadi, itu gila. Saya merekam videonya dan mengirim ke grup WhatsApp keluarga. Ayah saya tidak percaya itu di Indonesia. Dia pikir saya sedang liburan di Jepang. Bukan hanya infrastrukturnya, potong saya. Teman-teman menoleh. Tapi orang-orangnya, kalian perhatikan tidak? Di stasiun, di kereta, di restoran ini, tidak ada yang berwajah masam. Mereka bekerja dengan cepat, efisien, tapi tetap punya waktu untuk tersenyum dan bersikap sopan. Di Eropa, kita punya efisiensi, tapi kita kehilangan kehangatan. Di sini, mereka punya keduanya. Malam itu, saya kembali membuka jurnal saya. Tinta pena saya menari di atas kertas, menuliskan pengakuan dosa. Hari kedua, aku menelan ludahku sendiri. Kereta cepat Hush bukan hanya cepat, ia menampar kesombonganku dengan kecepatan 350 km/jam. Koin euro itu berdiri tegak, tapi harga diriku sebagai orang Eropa yang tumbang. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang tertinggal? Apakah mereka yang sedang berlari kencang membangun masa depan, atau kita yang terlalu sibuk membanggakan masa lalu sampai lupa untuk melangkah? Saya menutup buku itu. Di luar, suara jangkrik dan alunan musik kecapi suling terdengar sayup-sayup. Damai. Besok, Pak Budi bilang kami akan mengunjungi sebuah sekolah di desa budaya. Ia bilang, kalian sudah melihat teknologi kami. Besok, kalian akan melihat jiwa kami. Saya tidak sabar. Ketakutan saya telah berganti menjadi rasa ingin tahu yang mendalam. Jika beton dan besinya saja bisa membuat saya kagum, apa yang akan dilakukan oleh manusianya terhadap hati saya? Saya belum tahu bahwa esok hari, pertahanan terakhir saya akan dihancurkan bukan oleh mesin, tapi oleh ketulusan yang tak terbayangkan.
Hari ketiga. Langit Bandung pagi itu begitu cerah. Seolah ikut tersenyum menyambut perubahan hati yang sedang terjadi di dalam diri kami. Jika 2 hari pertama adalah tentang beton, kaca, dan kecepatan, hari ini Pak Budi berjanji akan membawa kami melihat jiwa dari bangsa ini. Kita akan mengunjungi sebuah SMA negeri di pinggiran Bandung, kata Pak Budi saat kami naik ke dalam bus. Bukan sekolah internasional, tapi sekolah umum biasa. Saya, Clara, kembali merasakan sedikit skeptis. Sekolah umum. Di Jerman, sekolah umum di daerah pinggiran seringkali memiliki fasilitas yang kurang terawat dan disiplin yang longgar. Saya membayangkan ruang kelas yang panas, tembok yang penuh coretan, dan murid-murid yang tidak tertib. Namun, sesampainya di gerbang sekolah, saya tertegun. Bukan karena kemewahan gedungnya. Tidak, gedung sekolah itu sederhana, bercat putih dan biru, tapi karena suasananya. Halamannya begitu asri, dipenuhi pohon-pohon rindang dan pot bunga yang tertata rapi. Dan sampah, nol. Tidak ada satupun plastik pembungkus permen yang menyentuh tanah. Kami turun dari bus dan disambut oleh pemandangan yang membuat bulu kuduk saya meremang. Ratusan siswa sedang berbaris di lapangan. Mereka tidak sedang dihukum. Mereka sedang melakukan operasi semut memungut daun-daun kering bersama-sama sebelum pelajaran dimulai. Mereka melakukannya sambil tertawa, bercanda, tanpa ada guru yang berteriak-teriak menyuruh. Di Jerman, kita harus membayar petugas kebersihan untuk melakukan ini, bisik Lukas. Di sini, mereka melakukannya sendiri. Kami diarahkan menuju aula sekolah. Di sepanjang koridor, setiap kali kami berpapasan dengan siswa, mereka akan berhenti sejenak, membungkuk sedikit, dan tersenyum. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi, Miss. Sapaan itu begitu tulus. Bukan hafalan robot. Tapi yang paling mengejutkan saya terjadi di depan ruang guru. Saya melihat seorang siswa laki-laki menghampiri seorang guru tua. Siswa itu meraih tangan gurunya, lalu menempelkan punggung tangan guru itu ke dahinya dengan penuh takzim. Saya terbelalak. Apa itu? Tanya saya pada Pak Budi. Apakah itu sejenis ritual feodal? Kenapa dia harus menyembah gurunya? Pak Budi tersenyum lembut, senyum yang syarat akan kearifan lokal. Itu bukan menyembah, Clara. Itu namanya salim. Itu adalah bentuk penghormatan tertinggi seorang murid kepada gurunya, atau anak kepada orang tuanya. Di sini guru bukan hanya pengajar ilmu, tapi orang tua kedua. Ilmu tanpa adab adalah sia-sia. Itulah filosofi kami. Saya terdiam. Di Jerman, hubungan kami dengan guru sangat profesional, bahkan terkadang dingin. Kami berdebat dengan guru, memanggil nama mereka begitu saja. Di sini, ada benang merah kasih sayang dan hormat yang mengikat mereka. Saya merasa ada sesuatu yang hilang dalam pendidikan saya selama ini. Rasa hormat. Kami masuk ke dalam aula untuk sesi diskusi. Saya duduk berhadapan dengan seorang siswi bernama Ratna. Dia mengenakan kerudung putih rapi. Bahasa Inggrisnya sangat fasih. Bahkan aksennya terdengar seperti penyiar berita BBC. Ratna? Tanya saya. Mencoba mencari celah. Kalian terlihat sangat patuh. Apakah kalian tidak diajarkan untuk bersaing? Di Eropa, kami diajarkan bahwa untuk menjadi yang terbaik, kami harus mengalahkan yang lain. Survival of the fittest. Ratna tersenyum, matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Di sini juga ada kompetisi. Clara, kami belajar keras untuk masuk universitas terbaik. Tapi, filosofi hidup kami berbeda. Kami punya semboyan gotong royong. Gotong royong? Tanya saya. Lidah saya agak sulit mengejanya. Ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, beban berat kita angkat bersama, beban ringan kita bawa bersama. Kemenangan individu tidak ada artinya jika teman di sebelah kita jatuh kelaparan. Kami diajarkan untuk maju bersama. Bukan saling sikut untuk naik ke puncak sendirian. Kata-kata itu menohok ulu hati saya. Maju bersama.
Di sekolah elit saya di Berlin, jika ada teman yang kesulitan matematika, kami diam-diam bersyukur karena itu artinya peringkat kami aman. Di sini, tiba-tiba, Lukas mengangkat tangan. Dia masih penasaran dengan aspek teknologi. Oke, filosofi itu bagus. Tapi bagaimana dengan kesiapan kalian menghadapi dunia modern? Apakah budaya tradisional ini tidak menghambat kemajuan? Sebagai jawaban, Ratna mengajak kami ke ruang laboratorium komputer, dan sekali lagi, rahang kami jatuh. Puluhan komputer canggih berjejer rapi, dan di layar monitor, para siswa sedang belajar. Coding. Ini kelas pemrograman Python. Jelas guru pembimbing mereka. Siswa kami sedang membuat aplikasi untuk membantu petani lokal memantau cuaca dan harga pupuk secara real-time. Saya menatap layar komputer itu, lalu menatap wajah-wajah polos siswa desa ini. Mereka tidak menggunakan teknologi untuk bermain game atau pamer di media sosial. Mereka menggunakan teknologi canggih untuk memecahkan masalah nyata di komunitas mereka. Teknologi yang membumi. Teknologi yang punya hati. Kalian membuat aplikasi untuk petani? Tanya Lukas tak percaya. Tentu saja, jawab seorang siswa laki-laki dengan bangga. Orang tua saya petani. Saya ingin ilmu saya berguna untuk mereka. Untuk apa jadi pintar kalau tidak bisa membantu orang tua? Lukas terdiam. Dia sering memamerkan skill codingnya untuk membuat game. Tapi anak ini, dia coding untuk memberi makan bangsanya. Perbedaan motivasi ini membuat kami merasa sangat kecil. Waktu istirahat tiba. Kami diajak makan siang bersama. Saya mengira akan dibawa ke kantin tertutup. Ternyata, mereka menggelar tikar di pendopo terbuka yang asri. Makanannya disajikan di atas daun pisang. Nasi lewet. Ayo makan. Jangan malu-malu. Ajak Ratna. Kami duduk melingkar. Lesehan. Tanpa meja. Tanpa kursi. Awalnya saya merasa canggung. Kakiku kaku. Tapi melihat mereka makan dengan lahap menggunakan tangan setelah mencuci tangan dengan sangat bersih di wastafel yang tersedia banyak sekali, saya pun mencoba. Saat sedang makan, saya melihat kejadian kecil di sudut pendopo. Seorang siswa, sepertinya lupa membawa bekal. Dia duduk diam sementara teman-temannya membuka kotak makan. Di sekolah saya, anak itu pasti akan dibiarkan, atau mungkin diejek. Tapi di sini, tanpa dikomando, teman di sebelah kanannya menyendokkan separuh nasinya ke tutup kotak makan siswa itu. Teman di sebelah kirinya memberikan sepotong ayam. Teman di depannya memberikan tahu goreng. Dalam sekejap, siswa yang tidak bawa bekal itu memiliki porsi makan paling lengkap. Mereka tertawa bersama. Tidak ada drama, tidak ada rasa kasihan yang merendahkan. Itu murni solidaritas. Saya berhenti mengunyah. Tenggorokan saya tercekat. Pemandangan berbagi makanan itu begitu sederhana, tapi begitu agung. Kenapa kamu menangis, Clara? Tanya Ratna khawatir. Saya buru-buru menyeka sudut mata saya. Tidak. Nasinya agak pedas. Bohong saya. Padahal, hati sayalah yang sedang terbakar oleh rasa malu. Kami datang dari negara kaya, tapi kami miskin dalam berbagi. Mereka mungkin tidak sekaya kami secara materi, tapi mereka adalah miliarder dalam hal hati. Selesai makan, kami digiring ke sebuah amfiteater bambu, Saung Angklung Ujo. Ini adalah kejutan terakhir hari itu. Setiap dari kalian akan memegang satu angklung, kata instruktur di panggung. Saya memegang alat musik dari bambu itu. Tertulis angka 5 di sana. Lukas memegang angka 3. Sophie angka 1. Angklung tidak bisa dimainkan sendirian. Teriak instruktur itu dengan semangat. Setiap orang hanya memegang satu nada. Jika kalian ingin menciptakan lagu, kalian harus bekerja sama. Kalian harus menurunkan ego, dan berbunyi hanya saat giliran kalian tiba. Dan mulailah keajaiban itu. Instruktur memberi kode tangan. Saya menggoyangkan angklung saya. Lalu Lukas. Lalu Sophie. Awalnya terdengar kacau. Tapi perlahan,
Melodi mulai terbentuk. Lagu Heal the World mengalun indah dari ratusan bambu yang digoyangkan oleh tangan-tangan yang berbeda bangsa. Suara bambu itu begitu organik, begitu menenangkan. Getarannya merambat dari tangan langsung ke jantung. Saya melihat ke sekeliling. Lukas tertawa lepas, menggoyangkan angklungnya dengan semangat. Sophie tersenyum lebar. Wajah-wajah tegang teman-teman Jerman saya telah hilang, digantikan oleh kegembiraan murni layaknya anak kecil. Di tengah lagu, saya menyadari sesuatu yang fundamental. Inilah Indonesia. Seperti angklung ini, terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, berbagai agama. Masing-masing berbeda, seperti nada do, re, mi. Jika berdiri sendiri, mereka hanya sepotong bambu. Tapi ketika mereka bersatu, saling mengisi, saling menjaga harmoni, mereka menciptakan simfoni yang mengguncang dunia. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Saya pernah membaca frasa itu di buku panduan, tapi baru hari ini saya memahaminya lewat getaran bambu di tangan saya. Selesai pertunjukan, kami menari bersama, menari tarian tradisional bersama anak-anak kecil yang lucu. Kami berputar, tertawa, dan melupakan status kami sebagai orang Eropa yang superior. Di lantai dansa itu, kami setara. Kami hanyalah manusia yang sedang merayakan kehidupan. Dalam perjalanan pulang ke hotel, suasana di dalam bus hening. Tapi ini bukan keheningan yang canggung seperti hari pertama. Ini adalah keheningan kontemplatif. Keheningan orang-orang yang sedang memproses sebuah pelajaran hidup yang besar. Saya membuka jurnal saya lagi. Halaman ketiga. Hari ini aku belajar tentang salim, gotong royong, dan angklung. Aku belajar bahwa kemajuan teknologi tanpa kemajuan hati adalah kehampaan. Orang-orang Indonesia ini, mereka tidak mengejar ketertinggalan dari kita. Merekalah yang sebenarnya sudah ada di depan. Mereka sudah menemukan keseimbangan yang hilang di dunia barat. Keseimbangan antara ambisi otak dan ketulusan hati. Lukas duduk di samping saya. Dia tidak lagi sinis. Dia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu rumah penduduk yang mulai menyala di lereng Bukit Bandung. "Clara," bisiknya pelan. "Ayahku punya pabrik mobil, punya ratusan karyawan. Tapi aku tidak pernah melihat dia dihormati setulus murid tadi menghormati gurunya. Apa yang salah dengan kita?" Saya menoleh padanya. "Bukan salah, Lukas. Kita hanya lupa. Kita terlalu sibuk membangun mesin sampai lupa membangun jiwa. Dan bangsa ini mengingatkan kita kembali." Malam itu, saya tidur dengan perasaan yang sangat damai. Bukan karena kasur hotel yang empuk, tapi karena hati saya yang terasa lebih penuh. Saya datang ke sini untuk melihat hutan belantara, tapi saya justru menemukan taman bunga kemanusiaan yang paling indah. Besok adalah hari terakhir sebelum penerbangan pulang. Hari perpisahan. Saya merasakan sesak di dada. Saya belum siap meninggalkan negeri ini. Saya belum siap kembali ke dunia yang dingin dan individualis. Namun saya tidak tahu bahwa perpisahan di bandara besok akan menjadi puncak dari segalanya. Momen di mana semua pertahanan diri akan runtuh total, dan air mata kejujuran akan tumpah membasahi lantai Bandara Soekarno-Hatta. Hari ke-6. Hari perpisahan. Aroma pagi di Jakarta terasa berbeda hari ini, bukan lagi aroma asing yang menakutkan, melainkan aroma kenangan yang seolah enggan dilepaskan. Koper-koper kami sudah berbaris rapi di lobi hotel. Namun, tidak ada celoteh riang seperti biasanya. Tidak ada yang berteriak. Akhirnya kita pulang ke peradaban. Sebaliknya, keheningan menyelimuti rombongan kami. Wajah-wajah teman saya, anak-anak orang kaya dari Jerman ini, tampak murung. Lukas duduk di sofa lobi, menatap kosong ke arah jalanan Sudirman yang mulai sibuk. Sophie memegang erat boneka wayang golek kecil yang dibelinya di Bandung, seolah itu adalah jimat yang paling berharga. "Apakah kita benar-benar harus pergi?" bisik Sophie pelan. Pertanyaan itu menggantung di udara,
mewakili perasaan kami semua. Bus pariwisata yang membawa kami ke Bandara Soekarno-Hatta melaju dengan tenang. Di dalam bus, saya memandang keluar jendela, merekam setiap detail untuk terakhir kalinya. Gedung-gedung tinggi, pohon-pohon trembesi yang rindang, senyum para petugas kebersihan jalan, hingga motor-motor yang meliuk lincah. Dulu, saya melihat ini sebagai kekacauan. Sekarang, saya melihatnya sebagai denyut nadi kehidupan yang dinamis. Sesampainya di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno, momen itu pun tiba, momen yang mengubah hidup saya selamanya. Kami berdiri di aula keberangkatan yang megah. Atapnya yang tinggi dan bergelombang seolah memeluk kami untuk terakhir kalinya. Pak Budi, pemandu wisata kami yang luar biasa sabar, berdiri di hadapan kami. Dia tersenyum, senyum khas bapak-bapak Indonesia yang tulus dan meneduhkan. Nah, adik-adik, kata Pak Budi lembut. Selamat jalan. Sampaikan salam hangat Indonesia untuk orang tua kalian di Jerman. Maafkan jika ada kekurangan selama kami melayani kalian. Maaf jika negara kami belum seperfek negara kalian. Kata-kata maaf dan belum seperfek itu menghantam dada saya seperti palu godam. Pak Budi meminta maaf, padahal kamilah yang datang dengan hidung mendongak ke atas. Kamilah yang menghina makanannya, meremehkan keretanya, dan menertawakan budayanya. Tapi dia, dengan kerendahan hati yang luar biasa, justru meminta maaf. Pertahanan saya runtuh. Air mata yang saya tahan sejak semalam akhirnya pecah. Saya menangis. Bukan tangisan cantik ala putri dongeng, tapi tangisan sesenggukan yang jelek dan jujur. Clara? Pak Budi terkejut. Kenapa menangis, nak? Ada yang sakit. Saya menggeleng kuat-kuat. Saya maju selangkah, dan tanpa mempedulikan etiket bangsawan Eropa yang kaku, saya memeluk Pak Budi. Saya memeluknya erat, seolah memeluk kakek saya sendiri. Tidak, Pak. Jangan minta maaf, isak saya. Suara saya bergetar hebat, menggema di aula bandara. Kami yang salah, kami yang buta. Teman-teman saya, Lukas, Sophie, dan yang lainnya, mulai menundukkan kepala. Bahu mereka berguncang. Satu persatu, isak tangis mulai terdengar. Rombongan siswa elit Jerman, yang datang dengan kesombongan setinggi langit, kini menangis massal di tengah bandara Jakarta. Kami pikir kami datang ke hutan, kata saya di sela-sela tangis. Kami pikir kami datang untuk melihat orang-orang tertinggal. Tapi ternyata, Pak, kalianlah yang sudah sampai duluan di masa depan. Pak Budi menepuk punggung saya pelan. Masa depan apa, nak? Kami masih berkembang. Tidak. Bantah Lukas, suaranya parau karena menahan tangis. Kalian punya kereta yang lebih cepat dan stabil dari kami. Kalian punya stasiun yang lebih bersih dari kami. Tapi yang paling penting, kalian punya hati yang lebih besar dari kami. Lukas mengangkat wajahnya, matanya merah. Di Jerman, kami punya teknologi, tapi kami kesepian. Di sini, kalian punya teknologi, dan kalian saling memiliki. Kalian punya gotong royong. Kalian punya salim. Kalian punya kehangatan yang sudah lama mati di Eropa. Herr Muller, kepala sekolah kami, melepas kacamatanya dan menyeka matanya. Ia berjalan mendekati Pak Budi dan menyalaminya dengan erat, menggunakan dua tangan. Terima kasih, Pak Budi, kata Herr Muller dengan suara bergetar. Pelajaran yang kalian berikan dalam 6 hari ini, lebih berharga daripada 6 tahun pelajaran di dalam kelas kami. Kalian mengajarkan kami bahwa kemajuan bukan hanya tentang seberapa tinggi gedungmu, tapi seberapa rendah hatimu untuk melayani sesama. Kami check-in dengan mata sembab. Saat berjalan menuju gerbang keberangkatan, saya melihat petugas kebersihan bandara. Dulu, di hari pertama, saya mengira mereka hanya pencitraan. Sekarang, saya melihat mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Saya mengangguk dan tersenyum pada mereka. Mereka membalas dengan membungkuk sopan, tangan di dada. Salam itu. Ya Tuhan, saya akan merindukan salam itu. Saat pesawat Garuda Indonesia yang kami tumpangi mulai bergerak mundur,
Pushback. Saya melihat keluar jendela. Di bawah sana, di aspal apron yang panas, 3 orang petugas teknis, ground handling, berdiri berjejer. Mereka melambai. Bukan lambaian sekilas. Mereka melambai dengan 2 tangan. Penuh semangat. Sampai pesawat kami benar-benar berbelok. Di Jerman, petugas hanya akan memberi sinyal tangan kaku dan pergi. Tapi di sini, mereka mengantar kami dengan doa dan ketulusan sampai detik terakhir. Pemandangan lambaian tangan petugas di landasan pacu itu menjadi pukulan terakhir bagi saya. Tangis saya meledak lagi di dalam kabin pesawat. Selamat tinggal, Indonesia. Bisik saya pada kaca jendela yang dingin. Terima kasih telah menghancurkan kesombonganku. Pesawat lepas landas. Jakarta yang megah perlahan mengecil di bawah sana. Gedung-gedung pencakar langit, jalur MRT yang membelah kota, rel kereta cepat yang memanjang seperti ular perak. Semuanya tertinggal di belakang. Tapi jejaknya di hati kami tidak akan pernah hilang. Kembali ke Jerman terasa aneh. Udara Hamburg terasa dingin dan kering. Orang-orang berjalan terburu-buru dengan wajah datar. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan hangat. Kereta dari Bandara Hamburg terlambat 15 menit, dan lantainya kotor oleh bekas minuman tumpah. Selamat datang kembali di negara maju, sindir Lukas dengan nada pahit saat kami menunggu kereta. Seminggu kemudian, kami mengadakan presentasi hasil studi banding di aula sekolah. Orang tua kami semua hadir. Ayah saya duduk di barisan depan dengan wajah skeptis, siap mendengar keluhan tentang betapa buruknya negara dunia ketiga itu. Saya naik ke podium. Aula Henning, hadirin sekalian. Saya memulai, suara saya lantang dan yakin. Sebelum saya bicara, tolong lihat video ini. Layar besar di belakang saya menyala. Video yang saya rekam di dalam kereta cepat Hush berputar. Angka 350 km, jam terpampang jelas, koin euro yang berdiri tegak tanpa jatuh. Terdengar seruan kaget dari para orang tua. Itu di mana? Jepang, bisik seseorang. Mustahil. Itu pasti editan, kata yang lain. Video berganti. Menampilkan stasiun MRT Jakarta yang kinclong. Menampilkan anak-anak SMA yang memungut sampah sambil tertawa. Menampilkan momen berbagi bekal nasi liwet. Menampilkan lambaian tangan petugas di bandara. Video berakhir. Lampu dinyalakan kembali. Itu bukan Jepang, kata saya tegas. Dan itu bukan editan. Itu Indonesia. Saya melihat ayah saya. Mulutnya sedikit terbuka. Kakek saya, sang pendiri pabrik suku cadang mobil, memicingkan matanya, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Selama ini kita ditipu oleh arogansi kita sendiri, lanjut saya. Kita diajarkan bahwa Eropa adalah pusat dunia. Bahwa standar kitalah yang terbaik, tapi saya berdiri di sini untuk memberitahu Anda semua. Kita salah. Saya menatap mata ayah saya. Ayah selalu bilang, Indonesia itu negara macet dan kotor. Tapi ayah, kereta mereka lebih tepat waktu daripada kereta kita. Stasiun mereka lebih bersih daripada stasiun kita. Dan yang paling penting, rakyat mereka lebih bahagia daripada kita. Mereka tidak meninggalkan orang tua mereka di panti jompo sendirian. Mereka tidak membiarkan tetangga mereka kelaparan. Mereka bersaing, tapi mereka tidak saling membunuh karakter. Mereka punya teknologi tinggi, tapi mereka tidak menjadi robot. Mereka tetap manusia. Saya mengambil napas panjang. Jika definisi negara maju adalah gedung tinggi dan uang banyak, mungkin kita masih menang. Tapi jika definisi negara maju adalah kualitas hidup, kebersihan hati, dan keharmonisan sesama manusia, maka saya harus jujur, Indonesia jauh lebih maju daripada Jerman. Keheningan yang mencekam melanda ruangan itu. Tidak ada yang berani membantah. Fakta visual dan kesaksian emosional kami terlalu kuat. Kakek saya perlahan berdiri. Dia adalah pria yang keras dan jarang memuji. Dia menatap saya tajam, lalu berkata dengan suara berat, "Clara,
Apakah koin itu benar-benar tidak jatuh? Benar, Kek. Saya saksinya. Kakek mengangguk pelan, lalu menghela napas panjang. Maka kita harus belajar. Orang yang berhenti belajar karena merasa sudah pintar adalah orang yang paling bodoh. Sepertinya kakek harus menjadwalkan kunjungan ke pabrik di Jakarta, bukan untuk menginspeksi, tapi untuk melihat masa depan. Tepuk tangan perlahan mulai terdengar. Awalnya satu orang, lalu dua orang, hingga akhirnya seluruh ruangan bergemuruh. Itu bukan tepuk tangan untuk saya. Itu adalah tepuk tangan pengakuan untuk Indonesia. Malam itu, saya kembali membuka media sosial saya. Postingan lama saya yang menghina Indonesia masih ada di sana. Saya tidak menghapusnya. Biarkan itu menjadi monumen kebodohan saya. Saya membuat postingan baru. Foto saya sedang mencium tangan Pak Budi di bandara, dengan latar belakang langit Jakarta yang biru. Captionnya saya tulis dalam dua bahasa, Jerman dan Indonesia. Kepada Indonesia, maafkan kami yang pernah meremehkanmu. Kalian adalah naga yang sedang bangun tidur, dan dunia harus bersiap untuk terpesona. Terima kasih telah mengajarkan aku bahwa menjadi modern tidak berarti harus kehilangan jiwa. Aku berjanji akan kembali, bukan sebagai turis yang sombong, tapi sebagai murid yang ingin belajar arti kehidupan. Sampai jumpa lagi, Nusantara. Cerita ini adalah kisah nyata dari perubahan hati kami. Bagi Anda, teman-teman Indonesia yang sedang menonton video ini, mungkin kalian sering mendengar berita buruk tentang negeri kalian sendiri. Mungkin kalian sering merasa minder jika dibandingkan dengan bule atau negara barat. Tapi dengarkan saya, Clara, gadis Jerman yang pernah sombong ini. Jangan pernah merasa rendah diri. Jangan pernah merasa kecil. Kalian memiliki apa yang dunia barat sedang cari-cari dan hilang. Kalian punya teknologi yang melesat cepat. Tapi kaki kalian tetap menapak kuat pada budaya dan agama. Kalian punya gedung pencakar langit. Tapi kalian tidak melupakan tanah tempat kalian bersujud. Dunia sedang melihat ke arah kalian. Bukan dengan tatapan kasihan lagi, tapi dengan tatapan kagum. Kalian bukan lagi dunia ketiga. Di mata saya, dan di hati saya, Indonesia adalah dunia pertama dalam hal kemanusiaan. Teruslah berkarya. Teruslah tersenyum. Dan tolong, jaga Indonesia tetap menjadi Indonesia. Jangan menjadi seperti kami yang dingin. Saya Clara, dari Berlin dengan cinta untuk Jakarta. Terima kasih.